Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hermawati dengan NIM 2112940. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit pertama kali dijelaskan oleh ahli kimia asal Swedia, Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, yang dikutip dari Kimia Dasar 2 oleh Elvi Rahmi Mawarnis, senyawa elektrolit dalam air akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa atom atau gugus atom bermuatan listrik yang dinamakan ion. Ion-ion dari senyawa elektrolit itulah yang selalu bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Sementara senyawa non-elektrolit ketika dilarutkan dalam air tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam penentuan jenis larutan adalah elektrolit tester. Dalam penggunaannya, 2 batang elektroda logam, misalnya tembaga, dimasukkan ke dalam larutan. Kedua elektroda tidak boleh bersentuhan dan masing-masing dihubungkan dengan kutub arus listrik searah. Hasilnya, bola lampu akan hidup atau jarum akan bergerak untuk larutan elektrolit, sedangkan bola lampu akan mati untuk larutan non-elektrolit. Yang pertama yaitu ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik melalui larutan. Larutan elektrolit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengantarkan listrik. Kedua, terjadi proses ionisasi. Ketiga, lampu dapat menyala terang atau redup. Yang keempat, adanya gelembung gas. Contoh dari larutan elektrolit adalah HCl04, BaOH2, dan HN03. Yang kedua yaitu ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, tidak terjadi proses ionisasi. Yang ketiga, lampu tidak menyala. Yang keempat, tidak ada gelembung gas. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah COHN2, CH3OH, C6H12, dan C2H5OH. Selanjutnya ada jenis-jenis larutan elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki daya hantar listrik yang baik. Meskipun pada konsentrasi rendah, elektrolit kuat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat banyak gelembung gas. Contoh dari elektrolit kuat adalah HCl, H2SO4, NaOH, KOH, K2SO4, dan CaCl2. Selanjutnya ada elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang buruk. Meskipun pada konsentrasi yang besar, elektrolit lemah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terionisasi sebagian. Yang kedua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, lampu menyala redup. Yang keempat, terdapat sedikit gelembung gas. Contoh dari elektrolit lemah adalah CH3COOH, HF, HNO2, NH3, dan C2H5OH. Berikut merupakan tabel perbedaan elektrolit kuat dan lemah. Selanjutnya ada senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Ikatan yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur bergantung pada bagaimana cara unsur-unsur tersebut mencapai konfigurasi elektron yang stabil, yaitu dengan cara menarik atau melepaskan elektron valensi. Penggunaan bersama elektron valensi pada pembentukan ikatan dengan cara menarik dan melepaskan elektron valensi akan menghasilkan ikatan yang disebut ikatan ion. Sedangkan ikatan yang terbentuk
akibat penggunaan bersama elektron valensi disebut ikatan kovalen. Selanjutnya ada senyawa ion. NaCl merupakan senyawa ion. Jika kristal NaCl dilarutkan dalam air, maka ikatan antara ion positif Na+ dan ion negatif Cl+ terputus dan ion-ion itu berinteraksi dengan molekul air. Ion-ion ini dikelilingi oleh molekul air. Peristiwa ini disebut hidrasi. Dalam keadaan terhidrasi, ion-ion bebas bergerak di seluruh bagian larutan. Selanjutnya ada senyawa kovalen. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang dikarakteristikan oleh pasangan elektron yang saling terbagi atau kongsi elektron di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mereka berbagi elektron dikenal sebagai ikatan kovalen.